Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa PGST yang saya banggakan, pada bagian sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang teknik menulis cerpen sampai pada gaya bahasa. Dan sekarang saya lanjutkan dengan bagaimana cara menyusun paragraf awal cerita pendek secara menarik. Jadi saudara-saudara, paragraf pertama harus disusun dengan menarik agar pembaca terus ingin meneruskan proses pembacaannya, memiliki rasa penasaran yang lebih sehingga dia merasa harus menyelesaikan membaca cerpen atau cerita pendek secara keseluruhan. Nah, perhatikan contoh paragraf awal ini. Matahari merangkak tinggi, hari sudah semakin dewasa, langit biru yang membentang indah tetap setia memayungi bumi. Pohon-pohon yang berderet di sepanjang jalan selalu meniupkan kesegaran hidup. Angin semilir nan sejuk yang selalu jadi kerinduan para perantau tetap menyanyikan lagu merdu, membelai daun-daun kehidupan yang terus bergeliat. Nah, ini salah satu kutipan dari cerita pendek Pulang ke Bapak karya Neta Fujastuti. Jadi membaca paragraf awal ini kita seolah-olah menemukan benda-benda yang mati tetapi menjadi hidup. Misalnya, matahari merangkak tinggi. Walaupun pada kenyataannya tidak ada matahari yang bisa merangkak. Hari sudah semakin dewasa. Nah, diibaratkan bahwa hari ini sebagai manusia, semakin hari semakin tumbuh, semakin dewasa. Langit biru yang membentang indah tetap setia memayungi bumi. Kesetiaan sebenarnya kan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi di sini diibaratkan kepada langit. Kemudian juga ada pohon-pohon yang berderet di sepanjang jalan selalu meniupkan kesegaran hidup. Bayangkan pohon-pohon meniupkan kesegaran hidup dan seterusnya. Jadi bagaimana pengarang atau penulis bisa memainkan bahasa secara menarik mulai dari paragraf awal sehingga berikutnya pada paragraf-paragraf berikutnya pembaca menjadi antusias untuk terus menyelesaikan membaca cerpen yang kita tulis. Nah, ini contoh lain dikutip dari puisi Serpihan di Teras Rumah karya Zaidi Nur. Ini adalah pohon karet terakhir dari 16 batang yang disadap Nisiti. Dan matahari sudah lebih dari duduk di atas kepala. Setelah membersihkan pisau sadapnya, Nisiti duduk di samping tangkitan yang diletakkannya tak jauh dari batang karet terakhir tadi. Jadi ini menggambarkan bagaimana perempuan yang berusaha untuk melalui hidupnya dengan tegar. Bayangkan kalau misalnya perempuan menyadap karet, yang sebenarnya menyadap karet itu adalah pekerjaan laki-laki. Nah, dengan ilustrasi ini pembaca menjadi tertarik untuk melanjutkan, wah kok ada perempuan yang menyadap pohon karet. Kira-kira seperti itu gambarannya. Selain menyusun paragraf awal secara menarik, yang paling penting juga adalah membangun suasana cerita. Suasana cerita, saudara-saudara, dapat dibangun melalui penggambaran latar yang tepat. Jadi suasana dapat diibaratkan sebagai cahaya, yaitu sesuatu yang sulit dirumuskan tetapi dapat dirasakan. Artinya, dengan membaca cerita pendek yang kita tulis, maka pembaca juga bisa merasakan suasana yang berada di dalam cerita tersebut. Nah, begitu pula dengan suasana cerita adalah bagaimana membangun cerita hingga pembaca dapat ikut merasakan cerita dengan baik. Suasana dapat dibangun dengan menampilkan latar atau setting secara tepat. Secara sederhana, latar bermakna lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Saudara-saudara, latar dalam cerita pendek adalah latar yang berhubungan dengan peristiwa cerita. Jadi saudara-saudara harus bisa menghindari penggambaran latar yang tidak terlalu penting, yang tidak memiliki hubungan dengan peristiwa cerita. Nah, sebaiknya latar tidak klise atau tidak umum. Misalnya untuk menggambarkan senja, seringkali orang-orang menggambarkan dengan cahaya temaram, kuning kemasan, rasa rindu, kesendirian, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa digambarkan dengan teknik pengolahan bahasa atau pengolahan kata-kata yang lain. Nah, ini contoh latar Arjo Winangun.
pasar induk di Kabupaten Pacitan ini seakan tak pernah mati. Selalu hidup mendenyutkan jantung setiap penduduknya yang selalu bergumul dengan aktivitas tiada henti. Letaknya yang tepat di jantung kabupaten membuatnya selalu ramai dari aktivitas perdagangan yang makin hiruk pikuk dari hari ke hari. Seiring dengan perkembangan sebuah kabupaten yang kecil yang miskin akan sumber daya, tetapi tetap kaya akan kebersahajaan penduduknya yang berhartakan bukit-bukit dan gunung-gunung terjal. Nah, ini membaca kutipan ini kita sudah punya gambaran tentang bagaimana suasana pasar yang ramai, kemudian dalam sebuah kabupaten kecil bernama Pacitan. Jadi di sini latarnya menggambarkan tentang Pasar Arjowinangun. Latar tempatnya Pasar Arjowinangun yang terletak di Kabupaten Pacitan. Kemudian suasananya ramai, hiruk pikuk, penuh dengan mobilisasi dari masyarakat di sekitar pasar tersebut. Nah, itu penggambaran latar. Kemudian ini contoh yang lain. Ya, hampir 8 tahun hujan tak kunjung datang. Tanah sawah mulai retak, sumur-sumur makin lama makin dalam. Begitupun aliran sungai kering, daun-daun layu dan beranggas. Debu-debu berterbangan dikala angin kencang menerpa. Musim ini panen gagal, ternak-ternak mati, harga beras naik, harga bahan bakar dan kebutuhan pokok lain pun melonjak. Susah pangan, susah air. Singkatnya, susah hidup. Dalam kutipan ini kita dihadapkan dengan suasana yang berada pada musim kemarau panjang, di mana kita bayangkan ketika musim kemarau berkepanjangan pasti akan terjadi kesulitan air, kemudian tanah-tanah yang mengering, kemudian sawah-sawah misalnya retak, dan penduduk dalam suasana atau dalam latar cerpen ini digambarkan pada penduduk yang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup ketika musim kemarau. Nah, ternyata dengan kata-kata atau dengan bahasa kita juga bisa ikut masuk ketika ke dalam suasana cerpen yang dibangun oleh penulisnya. Ketika suasana tersebut atau latar tersebut digambarkan secara menarik oleh penulis. Perhatikan latar suasana. Hujan kini berangsur-angsur reda. Butiran yang jatuh tinggal beberapa saja. Gumpalan hitam yang tadi menjangkiti angkasa kini telah menghilang. Langit biru mulai menyeruak. Sinar senja sang mentari menembus awan yang beranjak pergi. Aku harus lekas pulang, gumamnya. Nah, ini kita juga bisa merasakan bagaimana suasana hujan yang baru saja reda. Tokoh, penokohan, dan alur. Dalam cerita pendek, jumlah tokoh biasanya tidak banyak. Kemudian untuk penokohan ditampilkan secara sekilas, hanya yang diperlukan untuk mendukung cerita. Sedangkan alur dalam cerita pendek sebaiknya bersifat rapat. Contoh cara menampilkan tokoh. Ah, Bapak, seandainya dulu dusun kita sudah bisa ditembus kendaraan. Kau tak perlu memikul puluhan buah kelapa di pundakmu. Dengan kaki gemetar karena beban yang kau pikul begitu berat. Tanpa ada alas kaki berjalan menembus hujan jati yang rimbun penuh dengan babi hutan ganas, jalanan yang terjal, sempit, berbatu, dan semakin licin jika hujan datang. Dikelilingi jurang curam di sana sini yang kau tempuh selama berjam-jam. Semua hanya demi sesuap nasi untuk membesarkan anak-anakmu di tengah pergumulan hidup yang papa dengan segala keterbatasan sebuah desa miskin. Nah, dengan membaca ilustrasi ini atau kalimat pada kutipan cerpen ini, kita sudah bisa membayangkan bagaimana seorang laki-laki yang kuat, yang tegar, yang terus berusaha untuk menghidupi keluarganya meskipun dia harus melewati rintangan yang cukup berat, melewati hutan jati yang dipenuhi dengan babi hutan, kemudian jalannya licin, terjal, sempit, banyak jurang dan lain sebagainya. Jadi tokoh pada bapak ini diceritakan sebagai seorang laki-laki yang kuat, yang tegar. Contoh lain dalam menampilkan tokoh. Sebenarnya ia cuma orang biasa.
laki-laki 33 tahun yang belum berkeluarga. Pendidikannya pun cukup sampai tamat SD saja. 4 tahun lalu, ia pergi dari kampung halamannya, memilih jadi bagian tak diperhitungkan oleh struktur kehidupan kota. Sedangkan tokoh pada kutipan ini menggambarkan tentang laki-laki yang kurang berpendidikan, yang merantau dari desa ke kota, dan dengan usia yang masih muda dia juga berkeluarga dan dituntut untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimana cara menggambarkan fisik tokoh? Jadi tidak harus kita menggambarkan secara verbal. Misalnya pada kutipan ini, yang ada di depanku ini seorang bidadari ataukah manusia biasa? Maha suci Allah yang menciptakan wajah seindah itu. Jika seluruh pemahat paling hebat di seluruh dunia bersatu untuk mengukir wajah seindah itu, tak akan mampu. Pelukis paling hebat pun tak akan bisa menciptakan lukisan dari imajinasinya seindah wajah Aisyah. Keindahan wajah Aisyah adalah karya seni maha agung dari Dia yang Maha Kuasa. Aku benar-benar merasakan saat-saat yang istimewa, saat-saat untuk pertama kali melihat wajah Aisyah. Nah, secara fisik Aisyah digambarkan dengan perempuan yang memiliki wajah cantik, tidak ada tandingannya. Kita bisa membayangkan kira-kira wajah paling cantik yang pernah kita temukan seperti apa. Lalu apakah setiap tokoh harus memiliki nama? Tokoh yang diciptakan dalam cerita bisa diberi nama, bisa juga dengan sebutan tertentu. Misalnya laki-laki itu, tokoh kita, anak kecil, dan lain-lain. Pemberian nama tokoh harus disesuaikan dengan cerita. Contoh, namanya Mentaya, dalam cerpen Mentaya. Jangan kemudian namanya Mentaya tetapi cerpennya Soekardi misalnya. Nah itu tidak logis. Kemudian bagaimana sih caranya menciptakan ending cerita? Ending sebuah cerita sebaiknya diberikan sentakan atau kejutan. Boleh bersifat terbuka, artinya pembaca sendiri yang menerka-nerka untuk menyelesaikannya sendiri. Boleh juga tertutup. Tertutup ya kita menyelesaikan ending atau akhir dari cerita yang dibuat. Contoh ending cerita. Gerimis masih setia menderistis menemani malam ketika laki-laki itu tertati-tati menyeret peti mati anaknya. Dia tak tahu kemana harus menuju. Nah ini merupakan ending atau akhir dari sebuah cerita. Dalam kutipan paragraf penutup ini, penonton dibiarkan pembaca dibiarkan menerka sendiri. Kira-kira apa maksudnya? Dia tak tahu kemana harus menuju. Timbul banyak pertanyaan ketika kita membaca kalimat dia tak tahu harus kemana menuju. Kemudian contoh kutipan yang kedua, bapak yang selalu menyayangi keluarga dengan caranya sendiri. Bapaklah pahlawan paling nyata dalam hidupku, yang selalu mengistimewakanku, walaupun bapak hanyalah bapak tiriku. Nah ternyata bapak yang dipuji-puji tadi misalnya hanyalah bapak tiri, padahal sulit untuk menemukan bapak tiri yang menyayangi keluarganya dengan tulus, apalagi anak tirinya. Tetapi dalam cerita ini merupakan ending tertutup, sehingga penonton baru tahu bahwa oh ternyata bapak yang tadi yang kuat, yang tegar, yang selalu menghadapi cobaan dengan tabah, ternyata hanyalah bapak tiri. Kemudian memberi judul. Fungsi judul menentukan nasib apakah cerpen tersebut akan menarik minat pembaca atau tidak. Memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembaca. Teknik membuat judul. Saudara-saudara, judul bisa dibuat hanya dengan satu kata. Misalnya ada cerpen Dor, karya Putu Wijaya, Sepi, Pas, Out, Fitnah, Bos, Babu, Merdeka, Suami, yang semuanya itu juga merupakan karya-karya dari Putu Wijaya. Judul yang hanya terdiri atas satu kata biasanya memang langsung menarik perhatian.
apalagi bila yang terdiri atas satu kata tersebut terlihat aneh dan unik. Nah, ini contoh dari judul yang hanya satu kata tetapi unik. Dodoli Dodolipret. Ini karya Seno Gumira Aji Dharma. Kemudian ada juga Godlop yang merupakan cerpen terbaik pilihan Kompas. Kalau tidak salah sekitar tahun 2008. Karyanya Danarto. Dan Laluba karyanya Nukila Amal. Judul cerita bisa dibuat juga dengan menggunakan kata-kata yang puitis. Misalnya Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang cerpennya bisa Anda juga saksikan di YouTube yang pernah dibacakan oleh Abimana. Bulan Sepotong Semangka, karya Danarto. 1000 Kunang-kunang di Mahattam, karya Umar Khayyam. Judul yang puitis akan membuat pembaca penasaran karena seakan ada yang ingin ditafsirkan dari judul tersebut. Pembaca jadi bertanya-tanya, apa maksud judul itu? Apa maknanya? Karena penasaran, maka mereka pun jadi ingin membaca ceritanya. Misalnya juga ada judul Mawar Hitam yang merupakan karya dari Chandra Malik yang juga pernah terbit di Kompas. Judul cerita juga bisa dibuat dengan kalimat yang biasa-biasa saja. Misalnya, Ibu senang duduk di depan warung, karya Jujur Prananto. Suatu hari di bulan Desember 2002, karya Sapardi Djoko Damono. Penumpang kelas 3, karya A.A. Nafis. Dan judul bisa juga memakai nama tokoh cerita, misalnya Olenka. Ini merupakan karya Budi Dharma. Rafilus, Sri Sumara, dan Bawu. Marni Parmin. Judul juga bisa menggunakan 2 atau 3 kata yang menarik seperti kincir api, setangkai sunyi, rumah hujan, misteri kota Ningi, lembah kematian ibu, rumah yang terbakar. Setelah saudara-saudara berhasil menyelesaikan satu cerpen atau satu cerita pendek, alangkah baiknya kita mendiamkan terlebih dahulu beberapa minggu untuk kemudian dibaca ulang. Apakah gaya bahasa yang kita gunakan dapat dipahami oleh pembaca? Apakah konflik yang dibangun dalam cerita sudah logis? Apakah ending cerita telah tepat? Apakah ada kesalahan ejaan, salah ketik, dan lain sebagainya? Biasanya ketika kita baru selesai menulis cerpen kita seolah-olah menjadi cerpen yang bagus, yang menarik. Kenapa? Karena kita terbawa luapan emosi yang kita tuangkan dalam bentuk cerita kita. Baru ketika beberapa minggu kemudian kita baca ulang, kita akan sadar biasanya bahwa ada sesuatu yang kurang dari cerpen kita. Nah, itulah pentingnya untuk mendiamkan atau mengendapkan cerita yang kita buat atau yang kita tulis. Saudara-saudara, sebenarnya teknik menulis praktis bagi pemula, modal utama yang harus dimiliki adalah niat dan memulai menulis. Jadi usahakanlah, misalnya Anda sudah menemukan satu paragraf saja, usahakanlah untuk menyelesaikan paragraf tersebut sampai selesai. Kadang-kadang satu paragraf kita sudah putus asa untuk menyelesaikannya. Jadi usahakan untuk menyelesaikan cerita yang sudah kita mulai. Bisa juga dengan menggunakan teknik 5W dan 1H. Jadi itu materi tentang teknik menulis cerpen. Untuk selanjutnya silakan saudara-saudara membuat sebuah cerpen, temanya bebas. Kemudian perhatikan juga teknik penulisan tadi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir dan dikumpulkan pada minggu depan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.